Perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu Bisa. baik. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Tim evakuasi menuju ke lokasi jatuhnya pesawat Sam Air di hutan Yalimo, Papua Pegunungan. 6 penumpang pesawat dalam pencarian. Jelang libur panjang Idul Adha dan libur sekolah, jumlah penumpang kereta api meningkat 15% di wilayah daerah operasional 8 Surabaya. Guna memastikan layanan fasilitas jemaah haji asal Indonesia yang berada di kota suci Mekah, Arab Saudi, tim pengawas haji dari Komisi 8 DPR RI tinjau klinik kesehatan haji di kota Mekah. Selamat siang saudara, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Kami sudah siapkan sejumlah informasi penting dan menarik untuk Anda. Di antaranya, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat kasus gigitan hewan penular rabies di Bengkulu hingga saat ini masih tinggi. Selain itu saudara, ada juga informasi mengenai terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Radhi Saputro, inilah Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami buka Kompas Siang dengan informasi upaya evakuasi korban jatuhnya pesawat Sam Air yang kembali dilanjutkan. Tim evakuasi berjumlah 6 orang berhasil turun ke lokasi jatuhnya pesawat Sam Air di hutan Yalimo. Tim ini akan bekerja mencari dan menyiapkan proses evakuasi 6 korban. Upaya evakuasi terhadap 6 korban pesawat Sam Air yang jatuh di hutan Yalimo kembali dilanjutkan pada Minggu pagi. Tim SAR gabungan berjumlah 6 orang berangkat dari Bandara Wamena menuju lokasi kejadian pukul 9 waktu Indonesia Timur. Personel SAR gabungan berhasil turun di lokasi dengan cara rappelling dari ketinggian 200 meter. Tim akan memastikan keadaan seluruh korban sebelum melakukan evakuasi. Nantinya korban yang dievakuasi akan dibawa ke posko Wamena dan diterbangkan ke Jayapura. Sebelumnya, pada hari Sabtu kemarin, tim SAR gabungan sempat menghentikan sementara upaya evakuasi korban pesawat Sam Air. Cuaca buruk menjadi kendala utama tim dalam proses evakuasi. Tim SAR kini berfokus mencari dan menemukan korban serta menyiapkan lokasi untuk evakuasi. Jadi setelah soal ini untuk rencana evakuasi selesai, karena dengan situasi sudah sore juga cuaca di daerah tempat kejadian juga sudah tidak memungkinkan. Itu Berarti akan dilanjutkan besok pagi. Jadi 6 orang ini nginep di sana. Betul. Kan dia pasti bawa perlengkapan dia. Tapi belum ada informasi dari tim yang tiba ini ya? Belum ada tadi, karena baru si Rakai bahkan yang baru ngendok aja, ngendok manusia yang di tim SAR pendahuluan. Setelah kemarin pencarian penumpang pesawat Sam Air dihentikan sementara karena cuaca buruk, pencarian kembali dilanjutkan hari ini. Lalu bagaimana upaya pencarian hari ini? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni dari Jayapura, Papua. Vindi, proses pencarian sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi waktu Indonesia Timur ya. Lalu apakah tim sudah berhasil menemukan lokasi korban sejauh ini? Ya, selamat siang Radhi dan juga saudara. Memang tadi pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan dari 6 orang sudah dikerahkan menuju lokasi melakukan pencarian. Akhirnya 6 orang ini berhasil ditemukan di atas bukit dengan ketinggian 6.800 kaki begitu. Dan saat ini tim berjumlah 6 orang ini sementara menuruni tebing menuju ke titik jatuhnya pesawat Sam Air ini. Rencananya nanti dari tim evakuasi berjumlah 6 orang ini akan melakukan atau mencari para korban, kemudian akan dibawa ke atas bukit untuk dilakukan evakuasi menggunakan helikopter Caracal dan akan dibawa ke posko induk Wamena. Dan berikut
kutipan wawancara kami dengan Danlanut Silas Papare Jayapura. Jadi tim sudah berhasil turun ke TKP. Nanti tim yang 6 orang ini akan menginventarisir kira-kira di tempat kejadian seperti apa. Nanti mereka yang 6 ini akan melaporkan ke Posko Wamena untuk tindakan evakuasi selanjutnya seperti apa yang akan dilaksanakan. Sementara mungkin evakuasi ini apabila sudah berhasil, datanya akan dibawa ke Wamena dulu, baru nanti ke Jayapura. Nanti lihat situasi di lapangan. Kalau memang kemungkinan bisa aja nanti dari TKP bisa langsung juga ke Jayapura. Nanti saya juga akan berkomunikasi dulu dengan penerbangnya di sana seperti apa yang terbaik lah yang penting. Ya, itu tadi pernyataan dalam Silas Papare Jayapura bahwa memang 6 orang ini akan melakukan pencarian dan ketika menemukan para korban maka akan dilakukan persiapan untuk penjemputan menggunakan pesawat atau maksud kami helikopter Karakal dari lokasi menuju ke Wamena dan rencananya juga setelah tiba di Wamena akan dibawa ke Jayapura nanti. Baik, Vindi, jika kemarin informasinya cuaca sempat buruk, bagaimana cuaca di lokasi pencarian hari ini? Ya, informasi yang kami dapatkan tadi bahwa cuaca di lokasi pencarian cukup terang dan hingga siang ini memang mesti memungkinkan bagi tim SAR untuk melakukan pencarian terhadap para korban. Namun yang dikhawatirkan adalah apabila tim terlambat melakukan atau terlambat menemukan para korban maka berdampak pada cuaca karena di sekitar lokasi ini di atas jam 12 siang atau sekitar 12 hingga 14 siang nanti memang di lokasi tertutup kabut sehingga memang saat ini sementara diupayakan agar pencarian terhadap 6 korban ini cepat ditemukan dan proses evakuasi juga dipercepat menuju ke posko induk di Wamena tadi. Baik, Vindi Rakmeni melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Terima kasih. Saudara, ke sorotan selanjutnya, Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat jadi sorotan tajam belakangan ini. Ponpes itu menuai kontroversi karena diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Selain itu ada dugaan tindak pidana dan aksi kriminal terkait ponpes pimpinan Panji Gumilang itu. Masa mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat Kamis lalu. Mereka menuntut pimpinan Pondok Pesantren AS Panji Gumilang ditangkap dan menutup ponpes serta mengungkap sumber dana tempat itu. Sempat terjadi kericuhan setelah Panji Gumilang juga mengerahkan massa untuk menghadang pengunjuk rasa. Menko Polhukam Mahfud MD menerima laporan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait hasil investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud menyebut ada dugaan tindak pidana. Dugaan kuat telah terjadinya 3 masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ya, ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan polemik Ponpes Al Zaitun. Tim tersebut telah melakukan investigasi terhadap Panji Gumilang di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Terkait situasi Al Zaitun yang tentu menjadi perhatian publik di nasional, pada dasarnya kami melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur yang melakukan investigasi 2 arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi
Pertemuan di Gedung Sate itu juga dihadiri perwakilan dari MUI Pusat. Namun, MUI menyatakan Panji Gumilang menolak permintaan klarifikasi. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Ketua Tim Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat, Firdaus Syam, menyatakan perwakilan MUI ditolak mengikuti pertemuan itu. Ditolak kemudian ada titik temu pertemuan di Gedung Sate Jawa Barat kan, Gubernur Jawa Barat memanggil Panji Gumilang, kemudian mereka datang, tetapi menolak kembali kehadiran tim MUI. Dia menolak kehadiran tim MUI. Jadi posisi kami tidak berada di dalam ruangan pertemuan, tapi kami masih menitipkan sejumlah pertanyaan melalui Satgas yang dibentuk oleh Pemda Jawa Barat ya. Ternyata itu pun kami tidak mendapatkan jawabannya. Nihil ya, sangat nihil sekali ya. Kita menunggu sampai 1 jam lebih. Oleh karena itu MUI nanti akan mengambil langkah-langkah berikutnya, memanggil Panji Gumilang ya. MUI memanggil kembali Panji Gumilang dan kami sebagai tim peneliti akan menyusun laporan secara komprehensif ya. Akan diambil langkah-langkah oleh pimpinan MUI nanti. Baik. Majelis Ulama Indonesia pun akan melakukan pemanggilan klarifikasi berikutnya untuk Panji Gumilang. Diharapkan Panji Gumilang bersikap kooperatif hingga semua menjadi jelas. Selain itu, agar kejadian ini tidak mengorbankan kepentingan para santri yang tengah belajar di sana. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lainnya, saudara, seorang ibu rumah tangga di Kendari, Sulawesi Tenggara digerebek polisi karena terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu. Dalam penggerebekan ini polisi menyita sabu seberat 8,24 gram. Tim Narko 10 Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menggerebek seorang ibu rumah tangga di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat penggerebekan di dalam rumah tersangka terdapat 2 orang lainnya yang merupakan rekan tersangka. Namun 2 rekan tersangka itu tidak terbukti mengonsumsi sabu. Kamar tidur saudari Ideka, di mana barang bukti tersebut ditemukan di depan rak TV di dalam tas kecil, di mana tas kecil tersebut berisi 1 saset yang berisi diduga narkotika seberat 8,24 gram. Kemudian ada potongan pipet, kemudian ada 1 klip saset kosong. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan juga pada saat itu ditemukan timbangan digital di rak televisi. Aksi pelaku pencurian sepeda motor menggunakan senjata api di Bandar Lampung terekam CCTV. Pemilik motor mengetahui kendaraannya akan dicuri lalu berteriak meminta tolong. Pelaku malah menodongkan senjata api. Dari rekaman ini terlihat pelaku mendekati sepeda motor yang sedang terparkir di halaman sebuah apotek di Jalan Tirtayasa Sukabumi, Bandar Lampung. Pelaku merusak kunci stang motor dengan menggunakan kunci letter T. Saat hendak membawa kabur, pemilik motor mengetahui dan berteriak minta tolong. Pelaku yang panik menodongkan senjata api dan kabur. Kejadian serupa ini pernah terjadi di lokasi yang sama sebelumnya, namun pelaku bisa membawa kabur motor hasil curian. Nah itu pas kejadiannya emang kita lagi di posisi di dalam tuh, Pak Taufik itu lagi di dalam. Jadi dia tahu-tahu emang kunci sudah dirusak, posisi si maling sudah duduk di atas motor mau dibawa, nah dia teriak maling. Terus tuh pas mau keluar dia, si maling itu nodongin senjata. Senjata apa itu, Pak? Senjata api. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat kasus gigitan hewan penular rabies di Bengkulu hingga saat ini masih tinggi. Sejak periode Januari hingga Mei 2023, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat ada sebanyak 548 kasus gigitan hewan penular rabies. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu meminta warga waspada terhadap kasus yang terbilang tinggi terjadi di Provinsi Bengkulu ini. Warga yang menjadi korban gigitan hewan penular rabies diminta segera melapor untuk mendapatkan vaksinasi. Selain itu, pemerintah sudah memetakan wilayah risiko hewan penular rabies dan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan serta Kesehatan Hewan agar hewan di wilayah tersebut mendapat vaksinasi. Saat ini pemerintah menganggarkan sebanyak 9.500 dosis vaksin rabies, yakni 4.500 dosis dari APBN dan 5.000 dosis dari APBD. Kita sudah melakukan upaya-upaya pemetaan wilayah risiko
ada beberapa yang cukup resiko ya, karena memang hewan anjingnya itu peliharaannya itu cukup banyak. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan upaya bersama, ya misalnya dengan Dinas Kesehatan Hewan ataupun Dinas Peternakan ya. Sorotan selanjutnya setelah jeda di Kompas Siang. Jelang libur panjang Idul Adha dan libur sekolah, jumlah penumpang kereta api meningkat drastis di wilayah daerah operasional 8 Surabaya. Ada juga informasi event tahunan Jakarta Fair berhasil menyedot antusiasme pengunjung. Masyarakat pun rela datang lebih pagi agar menghindari kemacetan saat masuk Jakarta Fair. Kami segera kembali. Buat 2 Wilgos cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Bareng Tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, Tiket.com jamin harga termurah. Lihatkan tiketmu sekarang. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, Adem Sari. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Shopee pipi, Shopee pipi, ada Shopee 77, Shopee pipi, Shopee Bombastic Sale, 77 Shopee Live Bombastic Sale. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana, buruan beli, bisa gratis better lagi. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Bareng Tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, Tiket.com jamin harga termurah. Lihatkan tiketmu sekarang. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Buat 2 Wilgos cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food.
Kembali di Kompas Siang, Saudara. Jelang libur Idul Adha dan libur sekolah, jumlah penumpang kereta api meningkat drastis. Di wilayah daerah operasional 8 Surabaya dibanding hari biasa, terjadi peningkatan penumpang sekitar 15%. Jelang libur Hari Raya Idul Adha dan libur sekolah, terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya. Dibanding hari biasa, terjadi peningkatan penumpang sekitar 15%. Peningkatan penumpang sudah terjadi sejak Kamis kemarin, di mana jumlah penumpang mencapai 14.000 orang. Bahkan hari Jumat penumpang meningkat menjadi 16.000 orang. Sementara di hari biasa, rata-rata penumpang kereta hanya 12.000 orang. Selama libur panjang ini, PT KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan 42 kereta jarak jauh. Tujuan favorit penumpang diantaranya ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Jember. Pada masa libur sekolah dan juga jelang libur panjang Hari Raya Idul Adha tahun 2023, jumlah penumpang kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya mengalami kenaikan bila dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Mayoritas penumpang yang berangkat dari stasiun wilayah Daob 8 Surabaya tujuan ke kota Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan juga ke kota Banyuwangi. Setiap hari selama masa libur tersebut, Daob 8 Surabaya akan mengoperasikan 42 keberangkatan kereta api jarak jauh. Dari 42 kereta api jarak jauh tersebut, 17 kereta api berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, 14 berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi, dan juga 11 kereta api jarak jauh berangkat dari stasiun Malang dengan berbagai kota tujuan. PT KAI juga menerapkan teknologi inovasi dengan menghadirkan fasilitas baru, yaitu Face Recognition Boarding Gate. Fasilitas ini berfungsi mengidentifikasi dan memvalidasi identitas penumpang melalui wajah yang datanya sudah terintegrasi dengan data tiket kereta yang dimiliki. Mahendra Trik Ginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Peningkatan jumlah penumpang juga terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta saat libur panjang sekolah dan juga jelang libur Hari Raya Idul Adha. Penumpang tampak memenuhi ruang tunggu stasiun menunggu keberangkatan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Para calon penumpang terlihat memenuhi ruang tunggu dan peron stasiun Pasar Senen Minggu pagi. Mayoritas penumpang akan berangkat ke sejumlah tujuan seperti Surabaya, Bandung, dan juga Yogyakarta. Pada Sabtu, peningkatan jumlah penumpang tercatat sebanyak 53%. PT KAI Daob 1 memprediksi puncak arus keberangkatan penumpang akan terjadi pada hari Rabu jelang libur Hari Raya Idul Adha. Dan kondisi terakhir di stasiun Pasar Senen akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Anissa Karima. Anissa, kemarin peningkatan penumpang tercatat cukup signifikan, mencapai 53%. Lalu bagaimana dengan hari ini? Apakah penumpang yang akan berangkat terpantau lebih ramai hari ini? Ya, memang untuk penumpang yang berangkat dari stasiun kereta api Pasar Senen pada hari ini terpantau lebih ramai dibanding kemarin karena untuk peningkatan penumpang dari stasiun Pasar Senen ini tercatat sudah sebanyak 58% dari keseluruhan tiket yang dijual oleh kereta api Indonesia dengan total tiket sebanyak 750.669 tiket. Tetapi untuk 750.669 tiket itu dijual khususnya untuk nanti libur panjang Idul Adha dan juga jelang libur sekolah anak-anak sekolah 2023. Nah, selain itu juga untuk 58% tadi sudah tercatat sebanyak 437.350 tiket yang sudah terjual untuk periode nanti Selasa 27 Juni sampai 2 Juli 2023. Nah, memang perlu diingat juga dengan terus meningkatnya pembelian ataupun penjualan tiket dari stasiun kereta api Pasar Senen ini, maka pihak PT Kereta Api Indonesia mengimbau ataupun merekomendasikan kepada penumpang untuk membeli tiket dengan lebih cepat lagi karena memang sudah terdapat banyak sekali akses untuk membeli tiket, seperti salah satu contohnya bisa self ticketing di stasiun langsung ataupun melalui website kereta api Indonesia.id, KAI.id ataupun melalui platform atau channel lainnya yang menjual tiket kereta api secara resmi, karena mengingat memang penjualan tiket sampai saat ini masih akan terus bertambah dan juga untuk penjualan tiket sudah sangat terbatas yang dimana nanti puncaknya akan terjadi pada hari Rabu menjelang Idul Adha 2023. Kembali. Ya, Anissa, lalu ada berapa kereta tambahan yang disediakan PT KAI untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan seperti apa nanti soal operasional kereta tambahan ini?
Ya, untuk kereta api yang disediakan oleh pihak PT KAI khususnya untuk Daop 1 di stasiun Pasar Senen ini disediakan ataupun ditambah sebanyak 18 kereta api jarak jauh yang akan beroperasi khusus untuk long weekend ataupun libur panjang Idul Adha dan juga libur sekolah. Nah, untuk 18 kereta api jarak jauh itu nanti akan beroperasi dengan total 1.340 operasional kereta api jarak jauh. Nah, dengan penambahan 18 kereta api jarak jauh itu dikatakan oleh VP Public Relations KAI Joni Martinus. Joni mengatakan bahwa penambahan 18 kereta api jarak jauh itu diturunkan ataupun dilaksanakan guna untuk mengantisipasi lonjakan Idul Adha dan juga long weekend ataupun jelang libur sekolah pada tahun ini. Nah, Radi dan juga saudara, pada saat ini saya akan menyebut ataupun membacakan rute-rute tambahan kereta api jarak jauh yang disediakan oleh PT KAI Daop 1. Adapun rute tersebut adalah dari kereta api Argo Parahyangan, rute Gambir Bandung, kereta api Menahan, rute Gambir Solo Balapan, kereta api Pandalungan Gambir Jemberat, kereta api Sancaka Yogyakarta Surabaya, dan kereta api Kaligung rute Semarang Cirebon. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya rute-rute kereta api jarak jauh yang ditambahkan tersebut, tetapi juga ada rute-rute favorit yang nantinya diprediksi akan menjadi salah satu rute, beberapa rute pada Idul Adha pada kali ini, yaitu rute Jakarta Surabaya, Jakarta Bandung, Jakarta Purwokerto, Jakarta Solo, Yogyakarta Banyuwangi. Begitu pula dapat diingat oleh saudara bahwa rute-rute kereta tersebut dan juga tambahan kereta tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk membeli tiket dari stasiun kereta api Pasar Senen. Radi. Baik, Anissa Karima melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih. Saudara, event tahunan Jakarta Fair berhasil menyedot antusiasme pengunjung. Masyarakat pun rela datang lebih pagi untuk menghindari kemacetan saat masuk Jakarta Fair. G-Expo Kemayoran sudah dipenuhi pengunjung yang hendak masuk ke area Jakarta Fair. Mereka rela menunggu meski pintu masuk belum dibuka panitia. Tak hanya dari Jakarta, bahkan salah satu pengunjung asal Karawang berangkat dari rumahnya sejak pukul 6 pagi. Ia bersama rekannya yang baru pertama kali datang ke event multiproduk Jakarta Fair ini berencana untuk berwisata kuliner. Dari Karawang, ini dari Cikarang. Ini jauh-jauh ke sini mau ngapain? Mau jajan-jajan sih, Mas. Berburu makanan. Oh, jadi wisata kuliner ya. Ini nggak kebagian ya datang jam segini? Apa ya, dari Karawang adanya jam 6 sama jam 10. Kalau jam 10 takut terlalu siang, jadi kita jam 6 berangkat. Sebelumnya sudah pernah datang ke event ini? Aku belum pernah, tapi kalau aku pernah sekali. Sementara itu, pengunjung lainnya sengaja datang pada pagi hari untuk menghindari kepadatan di area Jakarta Fair, khususnya pada akhir pekan. Pagi takutnya kalau makin sore makin ramai kan, pagi jalannya. Ya lihat-lihat, terus kan ada wahana juga ya buat anak-anak ya, siapa tahu bisa main di sana juga. Sebelumnya memang tiap event tahun sebelumnya suka datang. Ini baru yang pertama, tahun kemarin belum sempat. Jadi mau lihat PRJ gimana sih setelah pandemi ya. Kalau sebelum pandemi sering lihat, nanti pas pandemi ya baru kali ini sih. Untuk dapat melihat berbagai macam pameran produk, pengunjung harus mengeluarkan uang Rp50.000 per orang pada akhir pekan. Menurut rencana, Jakarta Fair akan berakhir hingga 16 Juli mendatang. Harko Sutiono, Kompas TV, Jakarta. Sorotan selanjutnya di Kompas Siang setelah jeda. Penduduk kota Rostov-on-Don, Rusia, mengantre di pom bensin. Hal ini terjadi setelah kepala tentara bayaran Wagner Group mengumumkan pemberontakan bersenjata untuk menggulingkan Menteri Pertahanan Rusia. Ada juga informasi dari dalam negeri di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur terdapat kopi luwak jenis Liberica yang langka. Kopi Liberica dari hewan luwak liar yang memiliki harga jual yang tinggi. Kami segera kembali. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Bareng tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah.
dalam nih, atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Shopee Live Bombastic Sale. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Duluan beli, bisa gratis better lagi. Hanya di Shopee Beauty and Fashion Festival promo gajian. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Nggak bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyang, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Saya sampaikan sorotan dari mancanegara kali ini, saudara. Penduduk kota Rostov-on-Don, Rusia, mengantre di pom bensin. Hal ini terjadi setelah kepala tentara bayaran Wagner Group mengumumkan pemberontakan bersenjata untuk menggulingkan Menteri Pertahanan Rusia. Tentara swasta yang dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin mengklaim telah mengendalikan markas militer di Rostov-on-Don, Rusia. Presiden Vladimir Putin memerintahkan militer memadamkan pemberontakan bersenjata oleh Prigozhin. Pasukan Wagner Group sendiri keluar dari Ukraina menuju Moskwa. Ketegangan ini membuat warga antre di pom bensin dan menyiapkan stok makanan menghadapi kemungkinan terburuk. Pasukan tentara bayaran Wagner bersiap berangkat dari kota Rostov-on-Don melalui Moskwa, Rusia. Sebelum tiba-tiba berbalik arah, mereka hendak menggulingkan Menteri Pertahanan setelah menuduh militer menyerang pasukan swasta itu. Wagner diperkirakan memiliki 50.000 personel yang terdiri dari kontraktor serta narapidana dari penjara Rusia. Pemerintah Rusia sendiri selalu membantah keterlibatan pasukan Wagner dalam operasi militer resmi mereka.
Beralih ke Suriah, saudara, sebuah konvoi yang membawa bantuan PBB memasuki Idlib yang dikuasai oposisi Suriah. Ini merupakan pengiriman pertama yang melintasi garis konflik sejak gempa 7,8 skala Richter melanda Turki dan Suriah Februari lalu. Konvoi dengan bantuan kemanusiaan melintasi daerah yang dikuasai pemerintah di Provinsi Aleppo dan memasuki Idlib yang dikuasai oposisi. Pengiriman bantuan terakhir untuk melintasi garis depan konflik dilakukan sejak Januari lalu setelah gempa bumi yang melanda Turki dan Suriah menyebabkan kehancuran. Konvoi bantuan dicegah memasuki Provinsi Idlib. Presiden Suriah Bashar al-Assad pun dituduh mengambil manfaat dari bantuan yang dimaksudkan bagi korban gempa. Sorotan selanjutnya di Kompas Siang, setelah jeda ada informasi dari dalam negeri. Di Kabupaten Kutai Kertanegara, tepatnya di Kalimantan Timur, saudara, terdapat kopi luwak jenis Liberica yang langka. Kopi Liberica dari hewan luwak liar memiliki harga jual yang tinggi. Kami segera kembali. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan. Dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Shopee pipi, Shopee pipi, ada Shopee 77, Shopee pipi, Shopee Live Bombastic Sale, promo live shopping 77 Shopee Live Bombastic Sale. Kalah, lapar sih. Aha, Roma Makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Bareng tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lakukan tiketmu sekarang. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토, untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파, 비스킷 노무르 사토, untuk ibu nomor 1. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda.
Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Aroma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Saudara, saatnya kita simak informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air, dan kali ini giliran Biro Kompas TV di Samarinda, Kalimantan Timur. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Alberto. Alberto, selamat siang, silahkan informasi apa saja yang menarik dari sana. Baik, selamat siang Radi dan juga di Samarinda, Kalimantan Timur. Saya akan menginformasikan Cerita Nusantara edisi informasi pertama, saudara, warga binaan di Rutan Tanjung Redep, Kabupaten Berau dilatih membatik. Hal ini dilakukan sebagai bekal saat mereka bebas. Mau tahu gimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Selanjutnya saya ingin menyampaikan Rutan kelas 2B Tanjung Redep, Kabupaten Berau punya cara sendiri untuk melatih warga binaannya. Salah satunya yang paling digemari adalah membatik. Tujuannya, saat warga binaan sudah bebas, mereka bisa menghasilkan karya batik bernilai ekonomi sebagai penunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap hari, mereka dilatih untuk membuat ragam motif. Selanjutnya, mereka wajib memberi warna pada kain mori menggunakan canting. Semuanya harus dilakukan dengan teliti. Menurut instruktur membatik, pelatihan ini baru pertama diberikan kepada warga binaan. Meski begitu, warga binaan antusias mengikuti pelatihan membatik ini. Bahkan, beberapa hasil lukisan tangan warga binaan rapi dan pewarnaannya sudah sangat bagus hingga layak dipasarkan. Kesan yang pertama saya dapatkan adalah warga di sini alhamdulillah ramah, sambutannya baik, positif semua, dan saat membuat batik pun hasilnya rapi dan pewarnaannya juga bagus seperti itu. Dan mungkin harapan saya ke depannya semoga Rutan Tanjung Redep ini bisa memberi kesempatan kepada warga Rutan khususnya untuk bisa mengembangkan motif batik di Rutan ini. Sementara itu, Kepala Rutan kelas 2B Berau berencana akan melakukan pelatihan secara berkelanjutan untuk bisa memproduksi massal yang hasilnya bisa dimanfaatkan dalam pengembangan lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, warga binaan bisa mendapat inspirasi atau melaksanakan kegiatan membatik sehingga nanti kita bisa di dalam rutan membatik untuk keperluan batik di Kabupaten Berau. Pelatihan batik ini hanya berlangsung 1 hari. Mereka berharap jadwal pelatihan ditambah agar kemampuan warga binaan terus meningkat. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Baik, informasi kedua, saudara, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terdapat kopi luwak Liberica yang langka. Kopi tersebut dikembangkan oleh seorang warga menjadi kopi luwak Liberica dari hewan luwak liar hingga memiliki harga jual yang tinggi. Di Desa Prangat, Kabupaten Kutai Kartanegara ini memiliki kampung kopi luwak yang langka, yakni kopi jenis Liberica. Saat ini kopi luwak menjadi potensi Desa Prangat yang terus dikembangkan warga setempat. Kopi Liberica ini didapatkan dari biji kopi yang dipilah dari kotoran luwak liar. Rindoni, pemilik kebun kopi Liberica, menceritakan, awalnya kopi Liberica yang ditanam oleh Rindoni ini untuk dikonsumsi pribadi sejak tahun 1997. Namun saat itu buah kopi sering dimakan oleh hewan luwak liar. Awalnya dianggap sebagai hama. Belakangan, Rindoni mempunyai gagasan menjajal bisnis kopi Liberica dari kotoran hewan luwak. Hasilnya ternyata sangat menjanjikan. Kini, Rindoni telah memberdayakan sejumlah warga yang ada di sekitar perkebunan kopinya untuk mengumpulkan kotoran luwak di sekitar pohon kopi yang ditanam. Saat ini sudah terbentuk kelompok tani kopi luwak dengan luas lahan 60 hektar. Dari 60 hektar tersebut, baru 29 hektar yang maksimal produksinya. Dalam setahun, Rindoni bisa menghasilkan 1 ton kopi luwak. Namun, produksi masih terbatas sehingga pemasaran kopi masih sesuai permintaan konsumen karena varietas kopi luwak yang langka. Rindoni berharap pemerintah daerah memberikan dukungan dan fasilitas sehingga bisa mengangkat potensi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menjadi pendapatan masyarakat petani yang ada di Kaltim. Karena dari sisi harga, pasar, kemudian pendapatannya itu
itu tidak kalah dengan sektor-sektor lain di bidang pertanian lainnya atau perkebunan lainnya. Jadi ini akan menjadi pendapatan baru masyarakat Kaltim di bidang sektor pertanian perkebunan, yaitu di kopi. Di Kampung Kopi Luwak, pengunjung tidak hanya bisa menikmati kopi saja, namun di sini pengunjung juga bisa belajar dan mengetahui cara pengolahan kopi. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Baik, Radi dan juga pemirsa, demikian kita sementara edisi Samarinda, Kalimantan Timur, kembali ke studio. Baik, terima kasih Alberto melaporkan langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur dalam Cerita Nusantara. Setelah jeda, ada rekan saya Mercy Tirayoh melanjutkan Kompas Siang dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, guna memastikan layanan fasilitas jemaah haji asal Indonesia, tim pengawas haji Komisi 8 DPR RI tinjau klinik kesehatan haji di kota Mekah, Arab Saudi. Kami segera kembali. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie Oven. Inovasi Mayora. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa dapat. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. 수고했어요. 비스킷 너무로 사또, untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1, untuk ibu nomor 1. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang.
bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat manapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Tim pengawas haji Komisi 8 DPR RI meninjau klinik kesehatan haji di Kota Mekah. Peninjauan dilakukan guna memastikan layanan kesehatan jemaah berjalan maksimal. Dalam kunjungannya ke klinik kesehatan haji Mekah yang berada tak jauh dari Masjidil Haram, tim UAS Haji DPR berinteraksi dengan para pasien guna memastikan apakah layanan kesehatan di klinik ini sudah sesuai atau belum. Tak hanya meninjau pasien yang sakit ringan, tim UAS Haji DPR juga meninjau ruang rawat pasien kategori demensia hingga sakit berat. Tim UAS Haji DPR RI mengimbau agar pelayanan kesehatan kepada jemaah haji terus ditingkatkan. Hal itu mengingat ada sejumlah ketimpangan rasio jumlah petugas kesehatan termasuk tim dokter dengan jumlah pasien yang harus ditangani. Bahwa baik di Arafah, di Musdalifah, di Mina sudah disiapkan tenaga kesehatan. Di Arafah tadi kan ada 161 tenaga kesehatan, kemudian di Mina ada 42 orang, kemudian di Musdalifah 42 orang, di Mina itu 227 orang. Itu tenaga kesehatan disiapkan di sana untuk melayani jemaah haji. Karena memang ada kekhawatiran kita, apalagi cuaca tahun ini kan sangat panas, Pak. Sehingga kita harapkan bahwa mudah-mudahan dengan kehadiran para petugas-petugas haji ini dapat melindungi para jamaah-jamaah di dalam melaksanakan kegiatan di Arab Saudi. Tak hanya soal layanan kesehatan, tim UAS Haji DPR juga memberikan catatan soal transportasi ramah lansia dan difabel. Pelayanan transportasi dinilai oleh tim UAS belum sepenuhnya mengakomodasi para lansia. Sebab dari 452 bus, hanya 25 bus yang masuk kategori ramah lansia. Dari hasil penelusuran kita dan pengawasan kita terhadap pelayanan transportasi ini harus diakui bahwa belum sepenuhnya ramah terhadap lansia. Kenapa? Karena jumlah bis yang ramah lansia ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bis yang disediakan yang melayani bagi jamaah secara umum. Menjelang puncak haji, saudara, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menggandeng konsultan ibadah guna memaksimalkan ibadah para jemaah calon haji. Para jemaah, utamanya lansia, akan terus diberi edukasi agar tidak memaksakan diri serta diberi pemahaman tentang berbagai alternatif kemudahan dalam ibadah haji. Kita mengajak kepada para konsultan ibadah, baik yang ada di sektor, yang ada di Daker, dan juga yang ada di kloter masing-masing melalui pembimbing ibadah agar menekankan kepada jamaah haji yang lansia, apalagi yang resti, agar mengambil fikih taisir, fikih yang memudahkan, yang meringankan bagi jamaah haji Indonesia, dan itu memberikan kemaslahatan, keselamatan bagi jiwa jamaah haji Indonesia, bukan fikih yang memberatkan, yang itu berdampak kepada kesehatan, keselamatan jiwa jamaah haji Indonesia. Langsung saja saudara, kita sapa jurnalis Kompas TV Syananto Nurdin di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Syananto. 2 hari lagi para jemaah calon haji akan melaksanakan wukuf. Seperti apa skema mobilisasi jemaah ke Arafah? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mercy dan saudara, dapat saya sampaikan bahwasanya jemaah haji Indonesia mulai diberangkatkan secara bertahap ke Arafah sebagai bentuk ritual ibadah haji, yaitu wukuf
mulai besok, tepatnya hari Senin, tanggal 26 Juni 2023. Selanjutnya, rencananya agenda siang ini, tepatnya Minggu 25 Juni 2023, tim WAS Haji DPR RI akan melakukan pertemuan dengan Menteri Agama selaku Amirul Hajj pada pukul 2 siang waktu Arab Saudi untuk membahas soal kesiapan dan pemantapan pelaksanaan wukuf di Arafah bagi jemaah haji Indonesia. Dapat saya laporkan juga bahwasannya tim WAS Haji DPR RI menitik beratkan soal pendampingan jemaah haji lansia oleh petugas haji karena sekitar 67.000 jemaah haji Indonesia adalah rata-rata usia lanjut atau lansia. Selanjutnya, mengenai pelayanan kesehatan jemaah haji dapat terlayani kesehatannya dengan maksimal. Hal ini setelah dilakukan peninjauan oleh tim Komisi 8 Pengawasan Haji DPR RI. Adapun mengenai soal transportasi ramah lansia dan difabel serta pemondokan di Mina, rata-rata masih jauh dari tempat untuk melakukan lempar jumroh. Jadi intinya adalah tim WAS DPR RI memberikan apresiasi peningkatan fasilitas yang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian Mercy yang dapat saya informasikan pagi ini. Ciananto, tim WAS Haji DPR telah meninjau sejumlah layanan bagi jemaah Indonesia, termasuk juga layanan kesehatan. Apa saja catatan atau evaluasi yang diberikan oleh tim WAS ini, Ciananto? Catatan dari tim WAS Haji DPR RI adalah yang pertama adalah menitik beratkan soal pendampingan jemaah haji lansia. Karena rata-rata jemaah haji tahun ini adalah kebanyakan usia lanjut usia atau lansia, di mana 67.000-nya itu merupakan jemaah haji lansia yang tersebar di beberapa sektor yang ada di Mekah ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ciananto Nurdin yang melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali, semoga dilancarkan dalam ibadah dan tugas. Saudara, yang juga jadi sorotan adalah terkait dengan puncak ibadah haji tinggal hitungan hari. Di Mina, Arab Saudi, tenda-tenda yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sudah disiapkan untuk menampung para jemaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia. Seperti apa fasilitasnya? Berikut ini liputan jurnalis Kompas TV Abel Insani. Saudara, saat ini saya berada di Mina, di antara tenda-tenda jamaah yang nantinya akan digunakan pada saat puncak ibadah haji berlangsung. Sudah ada beberapa fasilitas di sini yang saya lihat, dan juga apa isi dari tenda saya juga akan menunjukkan kepada Anda. Nantinya jamaah di sini akan bermalam sekitar 3 hari, dan mereka akan mendapatkan fasilitas seperti kasur dan juga karpet serta bantal. Ini merupakan salah satu tenda yang ada di Mina yang nantinya akan ditempati oleh jamaah Indonesia. Saudara, saat ini saya sudah ada di dalam tenda di Mina. Ini nantinya akan digunakan oleh jamaah Indonesia pada saat puncak ibadah haji berlangsung di Mina. Saya sudah di atas kasur. Kasur ini cukup empuk ya. Jadi emang untuk kenyamanan jamaah ini cukup baik. Tapi memang ukurannya hanya 45 cm saja. Nah, kalau saya baringkan badan saya, ini hanya cukup satu badan saja. Artinya memang satu kasur hanya untuk satu jamaah. Tapi yang membedakan sekali di tenda Arafah dan juga tenda Mina adalah ini. Untuk lantai, kalau kita buka karpet, ini adalah keramik. Memang sudah dikeramik di sini untuk kenyamanan dari jamaah sendiri. Kalau di Arafah, ini masih pasir. Kalau di Mina, ini sudah keramik. Nah, ini juga untuk memfasilitasi jamaah agar lebih nyaman pada saat beribadah di Mina atau bermalam di Mina. Tentu saja kenyamanan ini harus diutamakan karena jamaah Indonesia di sini 3 hari saat puncak ibadah haji. Selain itu juga dipasang ada AC sentral di sini. Kalau saya rasakan AC ini memang cukup dingin, meskipun cuaca Arab Saudi panas saat ini, bahkan berada dalam musim panas begitu. Selain itu saudara, ini adalah instalasi listrik.
yang dipasang untuk malam hari. Memang saat ini belum selesai semuanya, masih ada beberapa yang belum dibuka kasur dan juga bantalnya, tapi nanti untuk 2 hari ke depan diusahakan sudah selesai, rampung 100% dan bisa dimanfaatkan pada saat puncak ibadah haji berlangsung. Nantinya jamaah akan menerima konsumsi di sini sebanyak 3 kali sehari. Banyak petugas di sini yang akan standby. Petugas kesehatan yang tentu akan memantau kesehatan dari jamaah atau di tiap maktab begitu ya. Nantinya juga akan ada beberapa maktab di sini yang disediakan. Ada pula dapur umum yang juga disediakan apabila jamaah membutuhkan. Abel Insani, Mina, Arab Saudi. Saudara, usai jeda Kompas yang masih akan kembali dengan informasi. Libur akhir pekan, Pekan Raya Jakarta ramai dikunjungi oleh antrean panjang pengunjung. Terlihat sejak pukul 9 pagi. Ada pula informasi Indonesia resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 pasca tancap gas menyeleksi pemain. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, Tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Bareng Tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, Tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Anjir, oh ye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. Kalah. Lapar sih. Aha! Berapa makis abon aja? Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Capek kurang ion? Stop. Tarik nafas. Minum Isoplas Koko. Baru enak kelapa Thailand. Plus 7 ion. Menghidrasi sempurna. Bikin badan kembali excellent. Isoplas Koko. Baru excellent hydration. Dari Miswood. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua datang. Buruan beli bisa gratis better lagi. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Anjir, oh ye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli bisa gratis better lagi. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut.
lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Salah, lapar sih. Aha, Roma Malkis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. First Media mengundang para pelanggan setia untuk mengisi kuesioner. Tapi mereka tak menyangka ini bukan kuesioner biasa. Ya, kuesioner. Lewat kue, pelanggan bercerita pengalaman mereka. Kini, First Media lebih kencang, lebih bebas. Mereka telah membuktikan rasanya. Pastinya lebih seru. Siap-siap ketagihan paket baru First Media. Libur akhir pekan, Pekan Raya Jakarta ramai dikunjungi oleh masyarakat Jakarta. Terlihat antrean panjang sejak pukul 9 pagi, pengunjung mengantre memasuki kawasan JI Expo Kemayoran. Pada hari ke-11 penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta, antusias masyarakat datang ke PRJ semakin tinggi. Ditambah lagi pada akhir pekan dan libur sekolah. Sejak pagi, pengunjung PRJ sudah terlihat mengantre memasuki kawasan JI Expo Kemayoran bersama dengan keluarga menghabiskan akhir pekan. Untuk mengetahui situasi di arena Pekan Raya Jakarta, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di Kemayoran. Selamat siang Fedriska, bagaimana kemeriahan di PRJ siang hari ini? Suasana di PRJ pada hari ini sangat meriah sekali. Ini bagaimana kita bisa lihat sejak tadi pagi ini masyarakat yang ingin berdatangan atau berkunjung ke PRJ ini mulai mengantri. Nah, kita akan berbincang dengan salah seorang pengunjung langganan di PRJ setiap pada tahunnya. Halo Bapak Rahmat, selamat siang. Pak, izin minta waktunya sebentar. Baik, Mbak. Ya, baik. Pak, ini kan sudah libur sekolah. Bapak tadi saya perhatikan membawa anak-anak juga ya Pak ya ke PRJ. Ada spesial nggak Pak yang dicari, yang ingin dibeli di PRJ atau pengen liburan aja Pak? Tiap tahun memang kita selalu pergi ke PRJ. Intinya kita cuma pengen lihat-lihat aja. Kalau memang ada yang perlu dibeli. Kalau enggak ya sekedar ngajak-ngajak anak-anak supaya liburan aja. Itu aja sih. Pak, ini kan tadi saya perhatikan bersama dengan keluarga, anak dan istri gitu ya Pak ya. Terkait dengan yang belakangan lagi ramai nih Pak, kemarin sempat viral ini ada video pencopetan. Bapak sebagai pengunjung ini merasa khawatir nggak sih Pak? Pastilah kita selaku pengunjung pasti khawatir karena memang di kerumunan seperti saat ini nih ada potensi untuk terjadinya hal-hal seperti itu sangat memungkinkan ya. Tapi saya lihat kemarin di video itu petugas keamanannya kok lama banget bertindaknya gitu. Akhirnya malah pengunjung yang lain yang membantu orang yang dicurigai itu istilahnya melakukan pencopetan itu, apakah benar dia melakukan pencopetan atau tidak, nah itu kan memang tidak terikot kemarin itu yang saya lihat di videonya ya. Tapi petugas keamanannya saya lihat agak lama untuk nah ternyata karena lihat di jalan-jalan seperti ini jarang kita lihat petugas keamanan yang hilir mudik. Harusnya kan tetap ada petugas keamanan yang standby di tiap sudut. Sehingga kalau terjadi hal-hal seperti itu bisa cepat melakukan tindakan. Kalau boleh tahu Bapak nih tadi datang dari mana sih Pak? Kami dari Bekasi. Tadi perjalanan ke sini gimana Pak? Dari pagi kita udah berangkat tadi dari jam 10, cuman terkuncinya di Jalan Raya Kemayoran ternyata ada acara street race sehingga jalannya macet parah. Sehingga harus cari jalan alternatif lain, alhamdulillah bisa masuk melalui, kalau pengunjung ingin hadir saat ini masuk ke tempat pameran mobil, masuk ke dalam. Istilah langsung keluar di depannya, alternatifnya di situ. Kalau untuk parkiran tadi susah nggak Pak nyari parkirannya? Enggak, karena masih pagi mungkin ya, masih banyak parkirannya. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat. Silakan kembali dengan bersama keluarganya menikmati suasana di PRJ. Nah, seperti itulah tadi yang disampaikan oleh salah seorang pengunjung Pak Rahmat, ini dari Bekasi, yang mengaku ia ini merupakan langganan setiap tahun ke PRJ merayakan libur bersama keluarga. Tadi saya pantau ini Pak Rahmat dengan anak-anaknya, dengan istrinya ini sudah jajan-jajan begitu ya, ada jajan makanan begitu. Nah, kemudian kalau misalkan saya bisa sampaikan juga bahwa hari ini merupakan hari ke-11 dari pelaksanaan PRJ
PRJ, Pekan Raya Jakarta ataupun Jakarta Fair, di mana tadi disebutkan oleh petugas juga bahwa hari ini merupakan puncak tertinggi dari pengunjung selama 11 hari terakhir dilaksanakan Pekan Raya Jakarta. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat yang ingin datang ke PRJ ini untuk melihat begitu ya potensi-potensi kemacetan dan juga mawas terhadap barang-barang bawaannya. Dan kemudian yang terakhir kami sampaikan juga yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan suasana yang juga panas di PRJ ini, tentu dari masyarakat juga harus mungkin menggunakan topi ataupun penutup kepala agar tidak pusing. Kembali ke studio. Libur sekolah dan akhir pekan, warga ramai menyerbu Pekan Raya Jakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda atas laporan Anda. Saudara, yang juga jadi sorotan adalah terkait dengan Indonesia resmi ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Pasca ditunjuk sebagai tuan rumah, PSSI tancap gas menyeleksi penggawa U17 Indonesia. The host of the FIFA Under-17 World Cup 2023, Indonesia. Congratulations to Indonesia for hosting the World at the end of the year 2023 for the Under-17 FIFA World Cup. Thank you. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 diunggah akun Instagram Presiden FIFA Gianni Infantino. Sehari pasca ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, PSSI langsung tancap gas mempersiapkan skuad U17 Indonesia. Dalam waktu 5 bulan, PSSI akan menyeleksi tim dari pemain U16 dan U17 di 9 wilayah yang dilanjutkan dengan pemusatan latihan dan pertandingan uji coba di luar negeri. Untuk mempersiapkan tim, Erick Thohir menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih timnas U17. Sebelumnya, Bima Sakti berhasil membawa timnas U16 menjuarai Piala AFF 2022 lalu. Ini merupakan kesempatan buat Indonesia. Rumah kita, panggung kita, untuk Garuda muda bisa mendunia. Jadi kita akan memberikan kepada Coach Bima Sakti, dan nanti pasti kita akan diskusikan di Exco, mungkin ada pendamping lah, ya pendamping, karena ini kejuaraan dunia, ya siapapun pendampingnya nanti kita diskusiin. Lalu kalau kita lihat juga untuk persiapan, ya kami akan mengirimkan tim terbaik, siapapun mereka. Kenapa kita bikin seleksi 9 kota? Kenapa kita akan dilatihan di Eropa? Ya kita ingin buat tim yang terbaik. Jadi tuan rumah Piala Dunia U17, Indonesia punya pekerjaan rumah besar. Mengingat raihan terakhir tahun lalu, Indonesia gagal ke Piala Asia U17 2023 usai menjadi runner-up grup B pada babak kualifikasi. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo menilai, mental pemain jadi hal prioritas yang harus dibenahi pelatih Bima Sakti. Hampir semua ya, ketika kemarin kan kalahnya cukup besar ya lawan Malaysia gitu. Jadi memang faktor mental, ini anak-anak masih muda, mereka tidak terbiasa dalam kompetisi yang reguler. Jadi ketika mereka ketinggalan 1 gol, itu cepat merembet, mereka moralnya jatuh, dan kalahnya telak sekali lawan Malaysia terakhir. Jadi memang faktor mental menjadi prioritas bagi Bima Sakti. Jadi kalau mereka nanti misalnya melakukan TC ke Eropa, harusnya sih mental mereka makin bagus ya, asal jangan dikasih lawan-lawan yang terlalu tinggi kualitasnya atau terlalu rendah. Jadi harus dicari yang benar-benar tengah tapi bisa menaikkan kualitas mental dari anak-anak U17. PSSI belum mengumumkan stadion mana saja yang akan digunakan. Namun, saat ini sudah ada 6 stadion yang sudah direnovasi yang bisa digunakan sebagai venue Piala Dunia U17. 6 stadion ini sebelumnya disiapkan untuk Piala Dunia U20 yang batal digelar. 6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Jawa Barat, Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Piala Dunia U17 akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Di ajang kali ini, timnas Israel tak lolos kualifikasi Piala Dunia U17.
Tim Liputan Kompas TV. Menyambut hari ulang tahun Polri yang ke-77, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berharap agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai. Informasi ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama Kompas Siang. Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Anjen oye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Nggak bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyang, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang.
Saudara, menyambut hari ulang tahun Polri yang ke-77, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berharap agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai. Kapolri menyampaikan hal ini saat membuka Bayangkara Fun Walk di kawasan Monas, Jakarta Pusat. HUT ke-77 Polri diharapkan dapat membawa semangat kebersamaan dan juga persatuan agar pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 berjalan dengan damai. Perbedaan dalam pemilu merupakan suatu keniscayaan, namun konflik harus bisa dikelola. Kapolri juga mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi potensi kericuhan yang mungkin bakal terjadi menjelang pemilu 2024. Kita dorong semua, seluruh masyarakat, seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan boleh ada, namun persatuan dan kesatuan tetap harus diutamakan. Mari kita kawal, kita jaga pemilu yang ada, kita tunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang mapan, yang modern, yang aman, untuk mendapatkan, memilih pemimpin-pemimpin nasional yang siap untuk menjadi nahkoda berikutnya untuk menuju Indonesia maju. Saudara, 4 bulan jelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU, koalisi pendukung Capres-Cawapres masih belum juga ajak. Pencarian kawan koalisi pun masih dilakukan oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai pengusung Baca Pres Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menggoda parpol lain yang masih pikir-pikir untuk bergabung dan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dr. Honoris Causa Megawati. Sindiran Megawati soal partai lain yang masih pikir-pikir untuk bergabung dengan PDI Perjuangan disampaikan dalam pidatonya di acara Puncak Bulan Bung Karno yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno Sabtu siang. Megawati mengungkap ada 3 partai politik yang masih pikir-pikir untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca pres di pemilu 2024. Mega tak menyebut parpol yang dimaksud. Namun dalam acara tampak hadir Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Megawati menyebut PDI Perjuangan bisa saja mencalonkan baca pres dan bacawa presnya sendiri tanpa berkoalisi. Namun, Mega memutuskan untuk membuka pintu koalisi. Padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh. Tapi saya membuka pintu. Kalau di sini ada 1, 2, ada 3. Itu yang saya bilang, ya katakan lagi mikir-mikir dulu dah. Tuh bapak-bapak kan diketawain. Lo benar, tapi ya saya bilang ya enggak apa-apa. Mau ikut boleh, enggak ikut ya enggak apa-apa. Betul enggak? Merdeka! Dalam acara yang sama, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan pada kader hingga simpatisan PDI Perjuangan agar semangat berjuang untuk menang pada pemilu 2024. Pesan ini termasuk ditujukan bagi baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang juga disebut dalam pidato Jokowi. Terakhir, ini untuk 2024. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas, saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang.
Sementara itu, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang juga turut hadir bicara soal kemungkinan dirinya jadi anggota tim sukses maupun bakal cawapres Ganjar. Andika menyatakan siap jika PDI Perjuangan menunjuknya sebagai tim ses ataupun bakal cawapres Ganjar. Iya kan kita belum ada keputusan itu Mbak, kita juga belum diajak bicara. Mas Hasto juga udah kemarin udah ngomong kan. Iya. Tapi secepatnya ada komunikasi Pak mungkin Pak? Niatnya ada Pak? Kita kan terserah perintahnya Pak. Itu aja. Tapi sejauh ini belum ada. Tapi kalau diminta untuk jadi tim pemenangan siap ya? Siap. Milih tim pemenangan atau jadi cawapresnya Pak Ganjar nih Pak? Itu nggak tahu, pokoknya saya siap. Masih tersisa 4 bulan jelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU. Sebelum nantinya, mesin pemenangan masing-masing koalisi bekerja memenangkan pasangan Capres-Cawapres yang diusung. Tim Liputan, Kompas TV. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menemui masa pemuda dari kalangan Gen Z, influencer hingga aktor di pintu 6 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kedatangan Ganjar menimbulkan keseruan di acara bertajuk launching brand bernama Greyman tersebut. Mereka yang hadir tampak menggunakan baju bergambarkan Ganjar Pranowo. Acara ini diisi dengan beragam atraksi hingga fashion show. Ganjar berharap generasi muda bisa terus meningkatkan sisi kreativitas mereka di era persaingan global yang semakin ketat. Perlu semacam kreatif hub, sehingga mereka akan bisa mengekspresikan seluruh talenta yang dia miliki. Satu aja yang sederhana tadi, ternyata ada yang punya produk kaos Greyman. Jadi dia cukup bisa memberikan kesan pada publik, desainnya khusus, dibuatnya cepat, ciri-ciri yang memang orang suka dengan yang instan-instan gitu ya. Dan itu langsung bisa dipakai dengan faktor diferensial yang pasti tidak seperti biasanya. Dan ini ternyata buat anak-anak muda sekarang itu yang aku mau gitu ya. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Partai Gerindra melanjutkan konsolidasi akbar yang masif dilakukan di sejumlah kota, salah satunya Jakarta. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria hadir menyampaikan pemahaman dan juga strategi pemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024. Di hadapan kader Gerindra Jakarta Utara, Riza Patria menyebut Prabowo Subianto syarat pengalaman menjadi seorang pemimpin. Melihat tensi yang memanas antara sejumlah negara, Riza menyebut Indonesia butuh pemimpin yang memiliki kemampuan geostrategi dan geopolitik. Ada 15, mungkin tadinya bisa yang di depan. Ini ke toilet atau ke warung. Kita membutuhkan pemimpin yang memahami geostrategi, geopolitik, yang mengetahui, memahami tentang peta dunia, peta kekuatan dunia, potensi-potensi perang yang ada. Untuk itulah kita membutuhkan presiden ke depan, yaitu Bapak Haji Prabowo, yang tidak hanya mampu memahami, mendeteksi, mengetahui, tapi juga bisa mempersatukan dan mendamaikan seluruh bangsa. Dan informasi tadi menjadi penutup Kompas Siang edisi kali ini. Ikuti terus perkembangan serta informasi pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama kita sukseskan pemilu 2024. Saya Radi Saputro. Dan saya Mercy Tirayo, terima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh mengalami kenaikan di tahun 2023, namun antusiasme calon jemaah untuk berangkat ibadah haji masih tinggi. Lantas apa upaya pemerintah mengantisipasi kenaikan biaya haji di tahun berikutnya? Setelah jemaah yang 25 juta ini kan 10 tahun yang lalu. Saksikan selengkapnya dalam 60 menit special report, Minggu 25 Juni pukul 6 petang di Kompas TV. Angel Di Maria segera